Ajar aku menikmati hidup bersamamu. Segala apa yang aku miliki, anugerahmu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, melebihi pikiranku. Betapa besarnya pengorbananmu, Kau rela mati di salib. Kau kekasih jiwaku, sungguh mulia pengorbananmu. Kau curahan hatiku, dalam suka, dalam duka, di hidupku Kau segalanya. Kau kekasih jiwaku, sungguh mulia pengorbananmu. Kau curahan hatiku, dalam suka, dalam duka, di hidupku Kau segalanya. Dalam suka, dalam duka, di hidupku Kau segalanya. Amin. Saudara, saat Abraham menerima janji Tuhan untuk memperoleh seorang anak dalam arti putra mahkota, ia harus menunggu 25 tahun lamanya. Di tengah-tengah proses itu dia sempat bimbang dan akhirnya dia mengikuti nasihat istrinya untuk mengambil Hagar menjadi selirnya dan lahirlah Ismail. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan berkata bahwa yang kumaksudkan dengan seorang anak itu ya yang lahir dari rahim Sarah atau putra mahkota. Nah, tetapi Abraham kemudian menanti dengan sabar dan dia memperoleh Ishak, sang pewaris Abrahamic Covenant atau perjanjian Abraham. Ishak pun juga menunggu dan lahirlah Esau dan Yakub, dan Yakublah yang mewarisi janji itu. Nah, saudara, untuk menerima tanah perjanjian, Abraham bahkan di masa hidupnya nggak melihat bahwa janji Tuhan itu dikenapi. Tetapi ratusan tahun setelah Abraham mati, tanah perjanjian itu diberikan kepada keturunannya. Betul kan? Tuhan berkata kepada Abraham, "Bram, nanti keturunanmu akan diperbudak oleh sebuah bangsa 400-an tahun ya. Dan kemudian waktu itu aku akan membawa mereka keluar dari bangsa itu dan membawa mereka ke negeri yang kujanjikan kepadamu." Dan Abraham percaya, dia terus berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam perintah Tuhan. Ya, terus berdoa, terus berharap, terus percaya. Bahkan ketika penggenapan janji itu terjadi ratusan tahun setelah dia kembali ke surga. Itulah sebabnya Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Ya, Amsal pasal 13 ayat 12 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Banyak orang ketika harapannya itu nggak segera tercapai, buru-buru menyimpulkan bahwa mungkin Tuhan nggak kasih dan yang lain sebagainya. Ya, kalau kita ini punya harapan yang sehat, ya jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan nggak memberi, Tuhan nggak mengabulkan, Tuhan nggak mengizinkan. Nah, dengan gampangnya orang kemudian mengambil kesimpulan dan kemudian berpikir apa Tuhan itu mendengar, apa Tuhan itu baik, apa Tuhan itu mengabulkan, hatinya sedih. Tapi itu adalah proses kehidupan agar kita ini belajar menjadi orang yang beriman. Abraham harus menunggu loh
25 tahun untuk mendapatkan janji Tuhan tentang putra mahkota ya. Agar kita tahu bahwa keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Pada saat orang itu mendapatkan apa yang dia kejar, yang dia perjuangkan, maka itu digambarkan seperti pohon kehidupan, sukacita yang besar. Pohon kehidupan ini di satu bagian Alkitab melambangkan Tuhan, tapi di sini melambangkan sukacita yang besar. Seperti seorang petani yang terus ketika dia menanam, dia memelihara tanamannya, dan ketika dia terus berjuang, itu dia akan menuai. Maka saudara sekalian, ya, yang sedang mengharapkan hasil, yang sedang berdoa, yang sedang berjuang, pastikan yang pertama Anda punya harapan yang sehat ya, bukan harapan yang berdosa. Tapi jika yang harapkan ini sudah benar, yang Anda harapkan ini benar, maka jangan pernah berhenti berjuang. Teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah mengupayakan apa yang engkau doakan itu menjadi kenyataan. Gas terus, Besti.